Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram. Sumaila Allahi masyayikhina wa walidina khususan ila hadratil musab. Asyhadu rahman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala. Bapak Ibu para jamaah yang mulia, yang membawa kitab, buka kitab kita halaman 42 ya, 42. Ya, seperti biasa saya untuk pengajian manasik ini saya langsung membaca masalah hukum-hukum pelaksanaan haji dan umrah untuk keutamaan persiapan sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Saya tidak membaca, dan biasanya guru-guru kita yang lain membaca dari awal ya. Ya, biasanya tuan guru kita Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, beliau dari awal. Saya mulai saja langsung bab masalah haji dan umrah. Kitab tulisan Arab Melayunya halaman 42. Ya. Sama ada Pak ya? Sama ya Pak? Iya benar sama. Ya. Jadi dibuka halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul haji wal umrah. Hukum-hukum haji dan umrah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli jika kamu tidak mengetahui. Al-hajju arafatu. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Artinya membedakan haji dengan umrah adalah wukuf di padang Arafah. Itu maksudnya. Ya, kalau haji itu mencakup wukuf, kalau umrah tidak ada wukuf. Ya, itu. Syarat haji 7 perkara. Pertama, orang yang berhaji itu Islam orangnya, ya sudah barang tentu. Yang kedua, baligh, ya baligh, syarat haji, baligh orangnya, ya. Baru wajib haji. Nah, kalau anak-anak berarti tidak wajib haji, ya. Yang ketiga adalah akil, berakal orangnya. Yang keempat, merdeka. Merdeka daripada kehambaan, bukan hamba sahaya. Kemudian waktunya melaksanakan haji, ya harus di waktunya, tidak boleh tidak waktunya. Kemudian mengetahui kaifiat ibadah haji. Kaifiat itu cara. Nah, inilah kita berhajat dengan belajar manasik haji. Kemudian mengetahui amalan ibadah haji. Nah, itu syarat haji, ya. Rukun haji 6 perkara. Rukun itu sesuatu pekerjaan ibadah, kalau tidak dilakukan maka ibadah itu tidak sah. Jadi rukun ini tidak boleh tidak bisa ditinggalkan, dan tidak bisa nanti dibayar dengan dam. Ya, banyak pun Bapak Ibu bawa duit ke Mekah, kalau ketinggalan rukun haji tetap tidak sah hajinya. Ya, kalau wajib nanti boleh, ya umpamanya melontar, tertinggal melontar, sah masih hajinya, cuman masih bayar denda.
Kalau rukun tidak bisa diganti-ganti dengan kambing, diganti dengan puasa, tidak bisa. Nah ini namanya rukun ya. Nah rukun haji itu 6 perkara. Ya pertama ihram, akan datang nanti kita jelaskan satu persatu. Ini secara garis besar dulu. Yang kedua wukuf. Nah berhenti di padang Arafah. Ya akan datang waktunya tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Yang keempat sa'i, yang kelima cukur. Nah, bercukur, motong rambut. Nah, ya paling kurang nanti 3 lembar paling kurang. Kemudian tertib dalam kebanyakan rukun haji itu. Kebanyakan rukun haji tertib yang awal diawalkan, yang kemudian dikemudiankan. Pertama niat haji dulu. Setelah niat baru wukuf di padang Arafah. Kemudian baru tawaf. Nah, tawaf, sa'i, bercukur. Ini antara tawaf, sa'i, bercukur itu mana-mana saja boleh duluan. Ya, tapi kalau niat mesti duluan, setelah itu baru wukuf. Ya, baru wukuf di padang Arafah. Nah, yang 3 di belakang itu tawaf, sa'i dengan bercukur itu terserah. Boleh bercukur dulu baru tawaf dengan sa'i boleh. Boleh juga tawaf duluan. Nah, itu. Tuh. Itu artinya tertib di antara kebanyakan rukun. Wajib haji 6 perkara. Pertama, nah ini wajib, berbeda dengan rukun. Kalau di dalam bab haji rukun dengan wajib berbeda. Ya, kalau sembahyang rukun dengan wajib sama. Ya, kalau sembahyang rukun dengan wajib sama, tapi kalau dalam masalah haji beda. Kalau rukun itu kalau ketinggalan tidak sah dan tidak bisa dibayar dengan dam. Kalau wajib haji, kalau ketinggalan hajinya tetap sah, cuman bayar denda. Dan wajib haji ini sebagiannya bisa diwakilkan. Kayak melontar itu bisa, kalau orangnya uzur, tidak kuat, nah boleh melontar itu diwakilkan ke orang lain. Itu wajib haji. Nah ya, kalaupun tidak bayar denda, bayar denda. Kalau rukun tidak bisa tidak. Nah, wajib haji 6 perkara. Ihram dari miqat. Berniat ihram itu di miqat. Miqat itu tempat yang telah ditentukan. Di mana tempatnya? Nah, itu wajib tuh. Ya, kan datang nanti Bapak Ibu, miqat kita, masang niat kita. Itu antara 2 mula-mula datang. Kalau dari Madinah itu di Bir Ali, kalau langsung ke Mekah itu di Yalamlam. Yalamlam itu di atas pesawat masih kita. Nah, itu namanya miqat mahani namanya. Tempat masang niat. Nah, jadi kita masang niat di tempat yang sudah ditentukan itu masuk di wajib haji dia. Nah, kalau niat di dalam hati sahaja aku berihram haji itu rukun haji. Nah, sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Itu rukunnya. Nah, di mana kita pasang niat? Nah, menempatkan niat di Bir Ali kalau di Madinah, kalau di Mekah kita di Yalamlam sebelum pesawat mendarat di King Abdul Aziz Jeddah. Pasang niat, sahaja aku berihram haji. Ya, niat dalam hati rukun, menempatkan niat di tempat namanya wajib namanya, ya gitu. Kemudian lagi wajib haji bermalam di Musdalifah. Nanti 9 Zulhijjah kita di Arafah. Nah, 9 Zulhijjah di Arafah, malam nanti baru kita bertolak menuju Musdalifah. Singgah di Musdalifah itu lewat tengah malam, itu namanya wajib haji namanya. Ngapa kita di situ ngerjakan wajib haji? Apa yang dikerjakan? Tidak ada yang wajib kecuali hadir di situ. Asal Bapak Ibu hadir di Musdalifah, itu nama di Musdalifah namanya. Nah, ya. Kalau tanggal 9 Zulhijjah itu rukun haji, wukuf namanya. Wukuf pun gitu juga. Kerjaan yang wajib wukuf itu tidak ada kecuali Bapak Ibu hadir di Arafah. Itu cuma yang wajib tuh. Ya, tidak ada susah insya Allah. Tapi tetap wajib belajar, harus belajar. Ada. Kemudian bermalam di Mina, malam di Mina. Nanti Bapak Ibu dari Musdalifah dibawa ke Mina. Di Mina tanggal 11, 12, 13 kita wajib nginap di Mina. Ya, di mana? Di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tendanya bahan permanen, base. Ya, malam 11, malam 12, 13 wajib haji itu kita hadir di Mina itu.
Kalau yang wajibnya tidak ada apa-apa kecuali bapak ibu ada di Mina pada 3 malam itu. Ya. Boleh juga 2 malam, malam 11, malam 12, namanya nafar awal namanya. Kalau sampai malam 13 namanya nafar sani. Boleh milih. Tergantung nanti perundingan kita, kesepakatan kita mau 2 malam apa 3 malam. Kalau 2 malam namanya nafar awal, kalau 3 malam namanya nafar sani. Boleh. Siang harinya kita melontar, ya. Nah, kemudian melontar Jumratul Aqobah, melontar jumrah ketiganya. Nah, ini. Tanggal 10 Zulhijjah kita melontar jumrah Aqobah namanya. Itu wajib haji juga. Ya. Tanggal 10 kita dari Musdalifah tadi malam bertolak menuju Mina. Nah, sampai ke Mina kita melontar Jumratul Aqobah. Nah, itu wajib haji juga. Kita hadir di Mina malam 11, malam 12, malam 13 juga namanya wajib melontarnya wajib, nginap di Minanya juga wajib. Ya, itu tuh. Kemudian melontar jumrah 3. Jumrah itu 3 yang kita lontar. Ya, yang kita lontar jumrah itu 3. Nah, ini sebagai contoh. Kita datang dari arah sana, Pak. Datang dari arah sana. Ini 3 jumrah. Dari jumrah ke jumrah ini mungkin kira-kira 300 meter lah jaraknya. Dari Ula ke Wusta ini 300 meter lah. Lebih setengah kilo sampai ke Aqobah. Tanggal 10 Zulhijjah, ya. Tanggal 10 Zulhijjah itu waktu melontarnya lewat tengah malam. Ini Ula Wusta dilewati. Tidak dilontar, langsung melontar Aqobah. Nah, jadi melontar Aqobah ini namanya wajib haji. Waktunya kapan mulai masuknya? Masuknya lewat tengah malam hari raya. Mulai masuk. Subuh bisa, siang besok pun bisa. Ya, sore besok tanggal 10 Zulhijjah pun juga bahkan berkekalan sampai waktunya tanggal 13 Zulhijjah. Cuman sudah boleh dilontar lewat tengah malam kalau lontaran hari 10. Ya, Pak. Nah, ini setelah kita melontar ini kita bercukur lagi, bercukur haji. Nah, cukur rambut, afdal laki-laki begundul, dihabiskan rambutnya setelah melontar. Ya. Nah, datang selesai kita balik lagi kita ke maktab. Ini perjalanan dari maktab dari kemah menuju pelontar ini kalau saya katakan 3 kilo itu dekat. Ya, kalau saya katakan 3 kilo dari kemah menuju ke pelontaran ini dekat. Ya, dekat. Kalau orang umroh tidak ada nih. Kalau orang umroh tidak ada melontarnya tidak ada. Ya, wukuf tidak ada, mabit di Musdalifah tidak ada. Ya, ada. Nah, jadi besok baru pulang kita ke kemah, besok berangkat lagi. Besok berangkat lagi melontar hari 11. Kalau hari 11 ini melontarnya ketiga-tiganya Ula, Wusta, Aqobah. 7 masing jumrah 1 batu. 7 kali 3 21 batu. Ya, pokoknya 1 jumrah itu 7 batunya. Kalau yang hari 10 pertama tadi cuma Aqobah bawa 7 biji batu. Ya, itu tuh. 7 dilontar, lanjut ke Wusta 7 baru. Yang wajibnya macam mana? Kelakuan melontar, yakin batu itu masuk di tempat pelontaran. Itu aja. Ya. Masalah bacaan sunat aja. Pembacaan bagus tidak ada apa-apa. Yang penting yakin batu lontaran masuk. Ya. Malam 12, 13, hari 11 gitu lah. Hari 12 gitu lagi. Hari 13 begitu lagi. Nah, cuma kalau kita nafar sani, nafar awal sampai tanggal 12 saja. Selesai tanggal 12 kita malam 13 kita tidak nginap, besok tanggal 13 kita tidak melontar lagi. Langsung kita berbalik lagi ke Mekah. Nah, ke Mekah tinggal tawaf lagi. Ya, itu tuh. Kalau sudah tawaf ibadah nanti selesai kerjaannya. Nah, ya Bapak ya. Menjauhi yang diharamkan, yang haram atas orang yang berihram. Nah, itu wajibnya ya. Kemudian syarat bagi umrah 7 perkara. Kita nanti yang kita kerjakan Pak 2 macam nanti ya. Ya, haji dan umrah. Kalau haji duluan namanya haji ifrad.
Haji bapak ngerjakan duluan sampai ke Mekah, selesai haji baru ngerjakan umroh, itu namanya haji ifrad. Kalau bapak ibu datang ke Mekah langsung berihram umroh, nanti berihram haji, itu namanya haji tamattu. Yang bagus mana? Yang bagus haji ifrad. Haji ifrad itu haji duluan baru umroh. Tapi tidak wajib, boleh juga umrah duluan baru haji. Yang jelas bapak ibu nanti dua-dua ibadah wajib dikerjakan dua-duanya. Haji dikerjakan, umrah juga dikerjakan. Sekali bapak ibu berangkat ke Mekah langsung gugur kewajiban dua ibadah wajib, haji dan umrah. Kenapa? Karena umrah bisa dikerjakan pada bulan haji. Berbeda kalau orang berangkat sekarang ke Mekah bisa umrah, cuman haji tidak bisa. Kalau haji harus ketemu lewat tengah malam 10 Zulhijjah. Kalau tidak ketemu lewat tengah malam 10 Zulhijjah, tidak bisa ngerjakan rukun haji semuanya. Nah ya, jadi alhasil nanti bapak haji dikerjakan wajib, umroh juga dikerjakan wajib. Cuman bedanya haji bapak sekali pergi nanti ke sana cuman bisa satu kali. Kalau umroh bisa berulang-ulang kali. Ya, kalau haji cuma sekali aja nanti ngerjakan ya. Aku alhamdulillah katanya tahun ini haji dapat 10 kali. Nah, itu udah paham tuh. Ya, setahun tuh haji cuma bisa sekali. Kalau umroh bisa berulang-ulang kali. Kalau umroh bapak ibu sehari itu kalau mau 2 kali bisa umroh. Pagi sekali, nanti malam sekali bisa. Kerjaannya cuma tawaf, sa'i, cukur. Di Masjidil Haram itu semua kerjanya. Cuman masang niat aja keluar daripada tanah haram. Yang sisanya tawaf di dalam masjid, sa'i di masjid, bercukur pun di tempat masjid itu. Walaupun hukumnya tempat sa'i dan cukur itu di luar masjid, tapi bangunannya itu satu bangunan dengan Masjidil Haram. Kerjaan umroh semuanya ngerjakan di dalam Masjidil Haram kecuali masang niat aja. Nah, masang niat keluar ke tanah halal dulu, bisa ke Tan'im, Ja'ranah, Hudaybiyah. Tan'im kira-kira setengah jam dari Mekah. Keluar dulu, masang niat ihram umroh. Baru balik lagi, masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan cukur, ya. Pokoknya sekali lagi saya sampaikan, bapak ibu yang akan berangkat haji tahun ini bapak andai kata ada yang pernah belum berangkat ke Mekah ya, belum ada yang pernah umroh, nanti berangkat haji itu otomatis bapak ngerjakan kedua-duanya kewajiban, haji dan umroh. Gugur ada kewajiban dua-duanya. Yang penting hajinya tidak salah melaksanakannya. Yang penting hajinya benar mengerjakan. Kalau salah, apalagi rukun, tidak bisa berhaji. Ya, orang bilang cuma haji, padahal tidak lah kalau tidak sah hajinya. Ya, nah itu. Jadi nanti kita ngerjakan umroh juga. Nah kalau umroh syaratnya sama, Islam, baligh, akil, merdeka, waktunya, mengetahui kaifiat ibadah haji, itu ibadah umroh yang benar tuh. Mengetahui cara ibadah mengetahui amalan ibadah umroh, itu haji masih tertulis ya. Rukun umroh 5 perkara. Kalau umroh itu rukunnya pertama ihram, sahaja aku berihram umroh, 1, berniat dalam hati. Yang kedua tawaf, masuk di dalam Masjidil Haram. Habis tawaf dilanjutkan sa'i, habis sa'i potong rambut. Yang kelima baru cukur. Kalau umrah rukunnya tertib semuanya, wajib tertib. Ya. Kalau haji tidak semuanya wajib tertib, hanya sebagian besar. Kalau umrah wajib tertib. Pertama pasang niat, sahaja aku ihram umrah karena Allah Ta'ala. Masuk ke masjid langsung tawaf, namanya rukun umrah yang kedua. Habis tawaf dilanjutkan sa'i, keluar dikit dari masjid, tapi masih satu bangunan dengan Masjidil Haram. Dari Safa Marwah, habis sa'i langsunglah potong rambut. Bila selesai potong rambut, selesailah ihram umrah. Umrah itu Pak, kalau tidak stop itu dengan pasang niat paling 4 jam selesai. Kalau tawaf sa'i cukur itu 2 jam insyaallah selesai. Taruhlah 2-3 jam paling lama selesai. Kalau ngerjakan umrah. Nah itu ya.
Kemudian wajib umrah 2 perkara, ihram dari miqat. Ya, ihram dari miqat, masang niatnya di mana? Nah, itu wajib namanya. Kalau niat dalam hati namanya rukun. Menjauhi yang diharamkan bagi orang yang berihram. Apa-apa larangan dijauhi, itu masuk daripada wajib umrah. Perhatian, keterangan rukun haji atau rukun umrah dan wajib haji atau wajib umrah akan datang sebutannya insya Allah. 2. Perbedaan antara haji dan umrah. Haji itu ialah meliputi atas wukuf dan umrah tidak meliputi atas wukuf. Kalau haji ada wukuf, kalau umrah tidak ada wukuf. Itu bedanya. Ya. Yang ketiga, perbedaan antara wajib dan rukun dalam ibadah haji. Barang yang wajib dapat dibayar dengan dam apabila ditinggalkannya. Ya, adapun rukun maka tidak bisa dibayar dengan dam. Itu beda. Wajib dengan rukun dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Kalau rukun, kalau ketinggalan tidak sah hajinya dan tidak bisa dibayar dengan dam. Kalau wajib, baik wajib haji atau wajib umrah, itu kalau ketinggalan hajinya tetap sah, cuman dibayar dengan dam, denda. Itu bawa ya. Dan pengertian ihram, arti ihram baik ihram haji atau ihram umrah. Saya ulangi lagi. Ihram Bapak Ibu nanti 2, ya. Ihram haji, ihram umrah. Ya. Aduh. Jadi rukun haji tadi pertama adalah ihram. Rukun umrah juga yang pertama ihram. Nah, apa pengertian ihram? Arti ihram baik ihram haji atau ihram umrah yaitu niat masuk ke dalam amal ibadah haji atau umrah. Seperti akan datang lafaz niat keduanya. Ya, jadi arti rukun haji, rukun umrah, kita masuk untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Akan datang niatnya kalau haji bayar Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu sunat dibaca. Yang wajibnya di dalam hati. Nama niat itu mesti dalam aku sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat. Berarti ihram itu arti ihram adalah niat kita masuk untuk mengerjakan ibadah. Kalau ibadahnya umrah, ihramnya niatnya macam mana? Sahaja aku berihram umrah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah berniat berarti sudah masuk di dalam ihram. Kalau niatnya haji berarti namanya ihram haji. Kalau niatnya umrah berarti ihramnya ihram umrah. Ya. Dan sebelum niat ihram maka lebih dahulu dikerjakan sunat-sunat seperti yang tersebut di bawah ini. Jadi sebelum kita berniat ihram, baik ihramnya ke Bapak Ibu ihram haji atau ihram umrah, Bapak Ibu disunatkan melakukan beberapa perkara sebelum ihram. Akan datang nanti apa-apa yang disunatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, keberangkatan ibadah haji kita dari Indonesia itu ada 2 gelombang. Sampai hari ini 2 gelombang lah. Gelombang pertama, gelombang kedua ya. Jadi kalau gelombang cuma 2. Kalau kloter bisalah sampai 20 kloter. Ya. Cuman kalau gelombang cuma 2. Gelombang pertama, gelombang kedua. Bandara kita nanti embarkasi kita berangkat ke Saudi, ya, ke Mekah sana. Dari Indonesia sampai hari ini bandara kita nanti tetap di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Ya, kalau di Jambi itu namanya embarkasi antara namanya. Jadi Bapak nanti dibawa dari Tunggal ke Asrama Haji Jambi, terus dibawa ke Bandara Sultan Taha, terbang ke Batam. Nah, dari Batam itulah Indonesianya kita dari Batam. Dari Batam langsung terbang pesawat ke Arab Saudi.
Tidak ada lagi singgah-singgah tuh. Kalau nanti pikir ke Jakarta indah, dari Batam langsung ke Arab Saudi. Nah, penerbangan kita dari Batam, dari Indonesia, dari Batam, dari Bandara Hang Nadim Batam, itu kita tujuan dua. Ya, kalau gelombang pertama, Bapak Ibu dibawa langsung ke Madinah. Pesawat mendarat di Bandar Udara ya King Amir Abdul Aziz di Madinah, di situ mendarat pesawatnya. Jadi kalau gelombang pertama kita ke Madinah dulu. Ya, ke Madinah itu kita 8 hari di Madinah. Itulah yang kita sembahyang 40 waktu yang disebut arba'in, ziarah makam Nabi sampai 8 hari baru nanti kita bertolak ke Mekah. Iya, azan. Iya betul. Nah, jadi kalau gelombang pertama Pak, kita arba'in dulu, ziarah makam Nabi dulu, baru ngerjakan haji. Ya, itu. Jadi kalau gelombang pertama dari Batam langsung ke Madinah. 8 hari kita di Madinah. Selama 8 hari di Madinah tuh tidak ada kita ngerjakan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah dada. Cuman kita diberikan kesempatan sembahyang di Masjid Nabawi selama 8 hari berjamaah di Masjid Nabawi, itu sunat aja hukumnya. Kemudian di samping itu kita ziarah di makam Rasulullah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Sisanya masih ada tempat-tempat yang kita ziarahi nanti. 8 hari. Setelah 8 hari selesai tugas kita di Madinah, baru Bapak nanti bertolak ke Mekah. Apabila berangkat ke Mekah, baru mulai ihram. Nah, itu ya. Ihram apa yang dimulai? Kalau mau ngerjakan haji ifrad, langsung berniat ihram haji. Kalau mau ngerjakan haji tamattu, berarti memulai dengan ihram umrah. Ya. Nah itu kalau gelombang pertama, ini bayangan dulu ya. Kalau gelombang kedua, terbang dari Tungkal ke Jambi, asrama haji, terus ke Bandara Sultan Tahan, langsung terbang ke Hang Nadim Batam. Dari Hang Nadim Batam berangkat terbang kita ke Arab Saudi. Itu mendarat pesawat kita di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, dari Bandara King Abdul Aziz langsung Bapak dibawa ke Mekah langsung. Diantar ke hotel atau ke Maktab. Nah, artinya kalau gelombang kedua Bapak Ibu langsung berihram Bapak-bapak. Kalau gelombang pertama 8 hari dulu istirahat di Madinah. Kalau gelombang kedua Bapak Ibu nanti paling kurang dari Batam sudah pakai ihram. Bahkan bisa disuruh dari asrama haji Jambi. Ya, entah itu dari asrama haji Jambi kan nanti diarahkan oleh petugas di Jambi, atau paling kurang di Batam. Paling kurang nanti di Batam Bapak Ibu sudah pakai ihram. Naik pesawat Bapak sudah dengan pakaian ihram yang 2 lembar tuh. Ibu-ibu dengan pakaian ihram yang sudah disiapkan, masuk pesawat, terbang pesawat kita ke King Abdul Aziz Jeddah. Nanti kira-kira 30 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz, di situ kita melintas di Yalamlam namanya. Yalamlam itulah disebut dengan miqat makani, tempat masang niat ihram. Pasang niat gimana? Berwudu kah? Tidak disyaratkan berwudu. Pokoknya nanti kalau ada pengumuman kepada jamaah haji kloter 10 BTH, ya kita sedang melintas di Yalamlam, silahkan Bapak Ibu para jamaah berniat ihram. Nah, kita berniat ihram itu di pesawat masih sebelum pesawat mendarat. Kira-kira paling lama 30 menit ya. Ya paling lama 30 menit. Jadi melintas di Yalamlam, pasang niat. Niatnya niat apa? 2 pilihan Bapak. Kalau Bapak ngerjakan haji ifrad, niatnya niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dalam hati sahaja aku berihram haji karena Allah Ta'ala. Kalau hajinya tamattu, niatnya umrah, sahaja aku berihram Jangan dua-duanya, jangan Pak. Kalau antara 2 saja Bapak pilihan. Kalau tidak berniat ihram haji atau ihram umrah. Kalau haji ifrad niat apa Pak? Niat haji. Kalau haji tamattu niatnya umrah.
Berarti kalau ifrat berhaji dulu kita, nanti selesai haji baru kita ulang ihram lagi, ihram umroh. Tapi kalau bapak tamattu berniatnya umroh, selesai umroh nanti baru berhaji. Pokoknya mula-mula datang itu dua pilihannya. Boleh berniat haji, boleh berniat Kalau haji ifrat berarti niat haji. Kalau haji tamattu berarti niatnya umroh. Kalau dari Madinah yang gelombang pertama tadi dari Madinah, Bapak berangkat naik bis menuju ke Mekah, kira-kira 1 jam meninggalkan kota Madinah, nanti disinggahkan di Bir Ali. Ada masjid di Madinah namanya Bir Ali. Kira-kira 1 jam dari kota Madinah, singgah di Bir Ali itu, disitulah Bapak masang niat ihram. Ihram apa? Sama. Kalau hajinya ifrat niatnya haji, kalau hajinya tamattu niatnya Alhasil boleh niat haji, boleh niat umrah. Ini untuk pertama kali Bapak menuju ke Mekah. Ya. Kalau dari Madinah di mana niatnya? Di Bir Ali. Kalau kita gelombang kedua, kita pasang niatnya masih di atas pesawat. Ya, bila sudah berniat berarti kita sudah masuk di dalam ibadah ihram. Nah, itu Bapak-bapak ya. Nanti sebelum kita pasang niat ada pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan sebelum berihram. Ya. Alhasil saya ulangi lagi, Bapak nanti antara dua saja, apakah haji duluan atau umroh. Kalau haji duluan namanya haji ifrat. Kalau umroh duluan namanya haji tamattu. Cuman orang yang banyak nanti tamattu. Tapi yang paling afdal pelaksanaan haji itu ifrat. Berarti ngerjakan haji dulu baru umroh ya. Itu aja Bapak-bapak yang bisa disampaikan. Ini terlambat tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pengajian manasik dengan rutin ya, setiap 2 kali seminggu. Ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ta'ala mansur alaina ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tuballighuna wa ahlana bi hajjatikal haram wa ziyarat habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afiyatin salamatin qulubil maram wa ala alihi wasallam. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.